Video berikut ini adalah seorang murtadin yang merasa tersentuh hatinya dan memilih untuk masuk Kristen karena dia mendengarkan lagu yang berkata "Ubah aku Tuhan", dan lagu ini membuatnya menangis sejadi-jadinya karena dijamah oleh Tuhan seperti video berikut ini. Terus aku denger nyanyi gitu ya. Ada satu lagu yang buat aku tuh tersentuh gitu ya. Lagunya itu "Ubahkan Aku Tuhan", ubahkan aku. Aku agak lupa, cuman aku ingat "Ubahkan Aku Tuhan" gitu ya. Nah terus aku nangis, kepalaku sakit banget. Sambil nangis itu air mata mengalir gitu ya. Tapi aku nggak tahu mengalirnya kenapa. Itu sambil aku nangis gitu ya. Kayak makin makin kesini makin nangis, tapi kepalaku tuh sakit banget. Yang sakitnya itu bukan sakit kepala kayak berat, tapi kayak batu gitu. Kepalaku tuh kayak bukan kepalaku gitu, kayak batu berat banget gitu. Terus udah gitu, eh, saya itu uh, Haleluya. dulu dari seberang ya, orang ibu Muslim, bapak juga Muslim, dan mereka, saya dari kecil dididik dengan kebiasaannya seperti halnya waktu saya kecil ya, mengaji gitu, Haleluya. berdoa gitu, sholat gitu. Bahkan saya dulu pernah waktu belum, kalau di seberang kan bisa apa namanya, kalau sorry ya, perempuan datang gitu ya, itu kan nggak boleh puasa. Dulu saya sebelum umur pokoknya saya dididik dari umur 8 tahun itu untuk puasa Senin sama Kamis, 40 Kamis, 40 Senin gitu. Nah, di situ saya dulu rajin banget puasa, terus ya sering tahajud gitu, berdoa, seperti yang dulu ya, sampai sekarang pun saya masih hafal ya yang namanya ayat kursi gitu. Terus ya kayak alif bata gitu saya hafal karena memang dari kecil, dari dari kecil kayak emang sering pergi ke masjid gitu ya dulu. Nah, terus saya waktu itu saya singkat cerita ya, saya menikah, saya kenal sama suami saya menikah dengan suami saya. Uh, Suami saya bukan orang yang percaya, dan dia juga orang yang nggak punya kepercayaan. Dia apapun nggak percaya, dia percaya diri sendiri. Nah, saya menikah hanya menurut gimana ya ngomongnya, hukum aja gitu, kayak catatan sipil gitu loh. Jadi kita nggak apa namanya, nggak nikah secara Islam atau secara Kristen atau agama agama apapun. Nah, oh iya saya lupa, suami saya itu orang Chinese, saya orang Jawa asli. Ya, jadi kami itu menikah di sebuah tempat ya, tapi maksudnya pernikahannya itu nggak ada adat istiadatnya gitu. Nah, terus Haleluya. saya mengenal suami saya waktu itu saya sudah menikah, punya anak satu, dan ketika saya sudah punya anak satu, saya pulang ke rumah ibu untuk apa namanya, untuk menemui ibu gitu ya, silaturahmi gitu, bawa cucu kan, anak saya yang pertama. Ya saya mau nemuin ibu ke rumah gitu, ketemu sama ibu. Ternyata waktu saya pulang itu ya seperti biasa gitu, tapi saya apa namanya, masih belum percaya waktu itu ya, seperti biasa ketemu ibu silaturahmi gitu. Terus udah gitu ibu saya kan bilang, karena cucu pertama ya, katanya bilang gini, ya udah apa
Mama kan panggilnya mama ya. Mama ini ya jaga anakmu aja dulu kan ini cucu pertama, kamu pulang aja sama suamimu. Nanti kalau udah berapa bulan kamu ambil lagi anak kamu katanya. Nah terus saya taruh anak saya kasih mama dijaga. Udah gitu saya balik lagi ke ke tempat suami bareng sama suami. Dan waktu saya pulang bersama suami itu saya dititipin sesuatu sama teman saya, dan itu dibungkus plastik hitam. Dulu kan orang Indo kan sukanya pakai plastik kresek, itu kreseknya hitam kan. Nah itu dibungkus rapi gitu, terus disolasi gitu, rapat banget gitu. Dan dia wanti-wanti sama aku nggak boleh dibuka. Nah waktu saya buka tas saya itu kayak keluar minyak-minyak kayak gitu. Jadi baju saya tuh kotor gitu loh yang ada di tas saya. Terus aku buka, takutnya kan di dalam itu minyak apa gitu ya keluar ya. Terus aku buka, ternyata waktu dibuka itu kok dalamnya ada kayak rambut gitu loh, kayak rambut gitu. Terus aku telepon dia, itu di dalam kok ada rambut-rambutnya gitu, apa ya? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, kok kamu buka sih? Dia bilang, itu kan milik aku. Aku bilang, sorry banget soalnya kayak minyak-minyaknya itu keluar. Aku bilang, makanya aku buka, bajuku kotor semua. Aku bilang, takutnya nanti kalau dikasih kamu juga minyaknya makin banyak. Aku bilang gitu. Nah terus udah gitu udah gitu terus dia kayak ngamuk-ngamuk gitu loh, kayak nggak seneng gitu. Terus udah gitu sesudah barangnya aku kasih dia gitu ya, sifat aku berubah. Jadi sifat aku tuh kayak suka marah-marah gitu loh, terus kayak suka ngamuk-ngamuk gitu. Terus aku tanya sama temanku, aku bilang, aku kenapa ya? Nah aku nggak tahu loh ya, temanku ini orang Kristen, aku nggak tahu. Maksudnya teman kerja, dulu kan aku kerjanya cuma part time aja, nggak kerja full time, soalnya suami nggak ngizinin aku kerja, jadi aku kerja part time. Aku tanya sama dia, kamu ada dukun nggak ya? Aku bilang, aku kok suka marah-marah sendiri, aku bilang. Terus aku kadang-kadang tuh kayak gimana ya, suka ngambek gitu loh, tapi tanpa sebab gitu. Nah terus suamiku bilang gini, kok kamu sekarang sifat kamu berubah, kayak bukan kamu, katanya suka ngamuk-ngamuk sendiri, kata suamiku bilang gitu. Terus aku agak ngerasa iya ya, kayaknya hawanya itu nggak enak gitu loh, kayak gimana aku ngomongnya ya, berantakan gitu, kayak ada sesuatu yang nggak bisa diomongin gitu loh. Nah terus udah gitu temenku bilang kayak gini, kamu mau cari dukun, ayo tak bawa, kata dia. Namanya Mbak Sri, ya dia orang Blitar. Dia bilang, ya udah aku ajak kamu temuin dukun gitu ya. Nah waktu itu ternyata itu bukan dukun, aku tuh dibawa ke gereja. Nah jadi dibawa ke gereja. Nah itu dulu hari Sabtu di sebuah tempat. Nah itu ibadahnya jam 1 siang. Nah Mbak Sri itu bawa aku ke gereja. Terus di gereja itu ini ya biasa penyembahan gitu, tapi satu kata pun aku nggak tahu apa itu, kok di sini orangnya pada nyanyi-nyanyi gitu ya, kok panggil-panggil Yesus ya, apa gitu. Terus aku denger nyanyi gitu ya, ada satu lagu yang buat aku tuh tersentuh gitu ya. Lagunya itu ubahkan aku Tuhan, ubahkan aku agak lupa, cuman aku ingat ubahkan aku Tuhan gitu ya. Nah terus aku nangis, kepalaku sakit banget. Sambil nangis itu air mata
mengalir gitu ya. Tapi aku nggak tahu mengalirnya kenapa, itu sambil aku nangis gitu ya. Kayak makin makin kesini makin nangis, tapi kepalaku tuh sakit banget. Yang sakitnya itu bukan sakit kepala kayak berat, tapi kayak batu gitu. Kepalaku tuh kayak bukan kepalaku gitu, kayak batu berat banget gitu. Terus udah gitu, itu dulu pendetanya itu Pak Elia, orang Cina Kalimantan. eh, Ya biasa tanya nama kamu siapa gitu. Terus ya singkat cerita aku bilang namaku ini katanya. Siapa yang bawa? Kata saya Mbak Sri katanya. Oh Mbak Sri ya katanya. "Eh, iya, kamu tahu nggak kamu sekarang di mana?" Nggak tahu, saya bilang. "Kamu di gereja, selamat ya, kamu telah mengenal Yesus," katanya gitu. "Hah, Yesus itu siapa?" gitu. Dan pertama kali saya tahu Yesus itu siapa, karena didikan dari orang tua, memang dari kecil itu saya Muslim ya, jadi nggak tahu yang namanya Yesus. Dan saya itu orang kampung, benar-benar orangnya itu percaya Islamnya itu kental gitu, jadi nggak pernah dengar yang namanya Yesus. Dan zaman dulu itu kan waktu saya kecil itu nggak ada kayak sekarang ada YouTube, ada ini dan itu. Waktu saya kecil itu kan saya lihatnya TV-nya hitam putih ya, yang pemancarnya diputar-putar kayak gitu. Jadi kalau yang namanya Yesus aku benar-benar nggak kenal. Dan ya terus terus dalam hati aku bilang, kalau memang nama Yesus itu bisa buat kepalaku sembuh, aku Sabtu besok mau kesini lagi gitu. Tapi waktu itu kepalaku agak ringan ya. Terus hari Sabtunya Mbak Sri itu tanya, bawa aku lagi katanya. Nah ayo ikut yuk ke gereja lagi katanya Sabtu. Itu ada sesuatu yang dorong aku pergi, nggak pergi, antara pergi dan nggak pergi. Terus udah gitu, ayo pergi katanya, kalau nggak bisa keluar, itu yang jahat di dalam tubuh kamu itu, kata Mbak Sri. Oh iya ya, aku bilang aku mau sembuh gitu. Terus aku pergi sama Mbak Sri ke sana lagi. Seperti biasa, waktu nyembah itu kepala saya sakit banget. Dan udah gitu, sakitnya itu bukan ya sakit banget gitu, tapi yang kedua kali itu agak enteng. Terus udah selesai, kita berdoa bersama, memuji dan menyembah bersama gitu. Terus pendeta Pak Elia itu datang ke tempat aku duduk, katanya Tina, kamu kesini, katanya aku mau doain buat kamu, katanya kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Dia bilang, antara aku percaya dan gak percaya waktu itu. Cuman aku bilang aku mau sembuh, itu aja. Kalau gitu kita doain, Pak Elia bilang kita doain pakai nama Yesus ya, dia bilang gitu. Saya bilang iya, terus didoain, doain gitu, agak sembuh. Terus yang ketiga kalinya juga pergi lagi. Nah terus yang ketiga kalinya itu kepala saya udah nggak sakit lagi, saya juga udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Nah waktu saya suka ngamuk-ngamuk itu, waktu suka ngamuk-ngamuk itu kan suami saya meninggalkan saya karena saya itu suka marah-marah yang nggak karu-karuan gitu ya. Jadi waktu saya pergi ke gereja itu suami nggak tahu, karena suami meninggalkan saya, nggak tahu kemana. Pokoknya nggak mau bertengkar terus sama aku gitu loh. Terus udah gitu akhirnya aku bilang, kalau emang engkau Tuhan, aku bilang, kalau emang Yesus itu Tuhan,
tolong kembalikan suamiku untuk pulang dan sembuhkan apa yang tidak baik dalam dalam tubuhku gitu. Tolong angkat itu, saya bilang gitu. Terus udah gitu, ya aku ini ya namanya kan cinta mula-mula ya, suka menyembah, suka berdoa gitu tentang Yesus. Cuman gak ada yang jujur, gak ada yang bimbing aku untuk baca Alkitab. Aku dikasih Alkitab sampai sekarang, sampai sekarang Alkitabnya masih ada sama Mbak Sri. Cuman saya bingung untuk bacanya gimana, karena kan saya dari seberang ya, nggak ada yang bimbing, terus nggak tahu gimana baca Alkitab. Dan Alkitab memang bahasa Indonesia ya, tapi saya nggak paham dan saya nggak mengerti. Kok bahasanya seperti itu ya? Maksudnya sama sekali nggak bisa dipahami gitu loh bahasanya. Dan kayaknya saya ngerasa kok bahasanya susah dimengerti ya gitu. Terus kalau baca Alkitab itu ngantuk banget, udah ngantuk tuh tidur gitu. Tapi juga nggak paham, tapi tetap aku baca gitu ya. Terus udah gitu waktu saya baca kayak gitu, saya ada satu ayat yang ya mengetuk hati saya gitu. Itu bilang bahwa firman, aku lupa ya di mana ya, firman Tuhan Yesus itu ya dan amin gitu. Karena Alkitab yang saya baca itu kitab Lai ya. Terus waktu itu saya udah percaya Tuhan dulu kan percaya Tuhan Yesus ya. Terus saya dibaptis itu di bulan saya mengenal nama Yesus itu di bulan Juni, terus di bulan September saya dibaptis. Karena kan Mbak Sri bilang katanya kalau kamu percaya Tuhan Yesus kamu harus dibaptis. Kalau enggak apa yang enggak baik itu tetap nempel katanya. Kan saya takut kan ya. Terus ya saya ya udahlah ikut-ikutan aja baptis itu cuman katanya dan terus waktu saya sebelum dibaptis itu maksudnya nggak dibimbing dulu gitu loh. Sebelum dibaptis itu nggak dibimbing harus baca apa, harus gimana itu nggak ada. Jadi ya ikut-ikutan aja, orang baptis ya baptis aja gitu. Nah itu bulan September aku dibaptis. Nah terus bulan Desember aku hamil anak yang kedua. Terus udah gitu udah hamil anak yang kedua, itu aku sambil mengelus perut aku ya, aku bilang, Tuhan Yesus, mungkin ini hadiah untuk aku dari Engkau. Semoga anak ini kelak bisa juga menjadi alatmu untuk memberitakan kemuliaanmu dan menceritakan bahwa Engkau adalah juru selamat gitu. Saya suka doa kayak gitu karena dulu saya nggak pernah tahu gimana caranya doa. Jadi saya doanya ya simpel gitu. Sampai sekarang saya juga doanya simpel karena saya ngomong jujur nggak bisa berdoa yang muluk-muluk, yang aneh-aneh saya nggak bisa. Jadi saya makanya saya kalau lagi berdoa saya kehilangan kata-kata ya, kadang bahasa roh yang datang gitu, bahasa roh tapi dengan bahasa yang saya nggak tahu apa itu artinya. Cuman aku percaya bahwa itu Roh Kudus gitu. Karena
apa yang namanya ya, eh, ketika saya menyembah itu saya mendapatkan damai sejahtera. Terus udah gitu apa namanya? Nah, ini hal buruk saya ya. Sekarang masuk ke hal buruk ya. Jadi gini, setelah saya meskipun saya udah dibaptis, karena suami saya itu, saya udah punya anak kedua, terus suami saya itu orangnya itu sama saya itu gimana ya, sayangnya itu bener-bener sayang. Nggak cuman sayang, maksudnya sayang di mulut, enggak. Suami saya itu sayangnya itu materi, saya juga dikasih. Meskipun saya kerja, dia nggak pernah tanya uang saya kemana, gaji saya berapa. Dia bilang simpen aja buat kebutuhanmu gitu. Terus dan aku itu ya, meskipun saya melahirkan ya, suami saya nggak pernah suruh saya jaga anak. Jadi kamu maunya gimana terserah kamu. Yang penting menurut kamu enjoy, menurut kamu baik gitu. Jadi saya bilang, aku nggak mau jaga anak, aku nggak bisa jaga anak, aku mau kerja. Suamiku bilang oke, dia bilang. Jadi anak saya itu ada yang jaga. Dan suami saya juga bantu jaga, terus ada seseorang yang jaga gitu ya. Nah terus saya itu teman-temannya itu orang yang apa ya namanya, suka enjoy. Nah dari pergaulan aku salah bergaul, ngomong jujur aja salah bergaul. Teman-teman aku itu semuanya orang-orang yang kebanyakan bisa dibilang nakal ya. Nakalnya gimana? Memang nakal lah ya. Kalau dibilang nggak usah bisa dibilang memang nakal. Jadi mereka itu suka ke klub malam gitu. Nah terus saya kan masalah uang, suami kasih uang itu, saya mau minta berapa dia kasih, dan saya juga kerja uangnya dia nggak pernah tanya. Jadi nah terus kalau saya itu orangnya nggak mau capek, nggak mau susah, nggak suka diambil pusing, sukanya enjoy. Nah saya itu suka minum, dulu saya suka minum minuman keras, meskipun saya sudah dibaptis tapi saya suka minum minuman keras. Dan saya itu suka di klub gitu, duduk gitu. Sebenarnya ini hal yang nggak baik banget untuk saya ceritakan. Ngomong jujur saya malu ya, tapi karena ini sebuah kesaksian, saya jadi harus menelanjangi saya. Tahu Bapak juga suatu saat nanti juga tahu gitu loh. Maksudnya dari sekarang juga Bapak kan sudah tahu bahwa saya itu seperti apa gitu. Dan saya memang harus melakukan kesaksian ini, memberitakan kesaksian ini. Semoga melalui kesaksian ini ya bisa jadi buat yang menonton itu juga bisa mengubah itu. Nah terus saya itu suka ke klub malam. Jadi dari klub malam itu ya saya sering mabok, sering ini. Saya kenal seorang laki-laki, dan di situ saya karena suami saya itu gimana ya, dia tahu kalau saya itu suka mabok, dan dia itu nggak pernah mengekang saya, itu nggak pernah. Dan bahkan waktu saya mabuk itu ya saya pulang gitu dengan keadaan mabuk, dia yang dia yang membersihkan saya, maksudnya bawa saya ke kamar mandi untuk mandiin saya, untuk membersihkan badan saya gitu. Dia itu nggak pernah marah, orangnya sabar sekali. Saya beruntung punya suami kayak suami saya.
soal keuangan dia juga kasih. Dia itu orang yang teramat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga, dan dia itu orang yang nggak cuman ngomong cintanya itu pakai mulut, jadi pakai perbuatan, entah itu materi, kepercayaan. Dia itu percaya penuh sama saya. Nah terus saya itu kenal waktu di klub, saya kenal seorang laki-laki, dan di situ laki-laki itu orang Kristen. Nah itu saya dia itu di situ mungkin pulang kerja gitu ya, dia juga orang Kristen gitu, tapi dia juga ke situ gitu. Mungkin dia juga cuman enjoy aja ya, kayak seperti aku gitu, suka minum kan, cuma minum aja. Terus kenalan dan kenalan terus teman aku bilang, itu orangnya baik loh, oke loh katanya. Kalau buat ini katanya main-main aja gitu. Nah terus dari situ saya main. Saya melakukan sesuatu yang tidak baik, dibilang selingkuh. Nah saya selingkuh dengan dia, dan pada akhirnya dari situ saya selingkuh dengan dia, dan dia itu ngajak saya beneran, jadi ngajak saya nikah gitu loh. Karena dia nggak tahu kalau aku ini udah punya anak dan udah punya suami. Karena dan bahkan dia itu nggak pernah punya negative thinking kalau saya itu sudah berkeluarga. Nah di situ saya makin lama kok makin gak enak gitu ya. Dia kayak ngedesak terus, ajak aku nikah gitu. Ajak aku nikah. Terus aku bilang, aku mau jujur, takut nyakitin perasaannya dia. Gak jujur gimana, karena aku udah punya suami dan udah punya anak gitu. Terus aku bilang sama dia, terus dengan berat hati aku ngomong, sebenarnya aku pernah waktu itu satu kali aku maksudnya cari alasan sama dia untuk bertengkar, biar dia itu jerak sama aku, nggak ngajak nikah. Tapi dia enggak, dia orangnya sabar sekali, sama seperti suamiku. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau kamu belum mau jawab hak sekarang, besok-besok juga boleh katanya. Tapi makin kesini dia itu makin ngedesek, ayo nikah gitu. Nah terus aku bilang, bahkan waktu aku bilang aku mau putusin kamu, aku nggak mau lagi sama kamu, dia nangis. Dia bilang, aku kurang apa, dia bilang, kok sampai kamu mau memutuskan aku, dia bilang gitu. Dia nangis. Nah saya melihat seorang cowok yang nangis di depan saya itu nggak tega gitu. Kok ada ya cowok nangis gitu, kayak ngemis cinta gitu. Kayak aku tuh kayak gak enak banget gitu. Perasaan aku kacau kalut gitu. Sementara aku sendiri punya suami, punya anak gitu. Dan waktu itu aku bilang, aku sebenarnya gak mau nyakitin kamu, tapi ya jujur aja, aku udah menikah dan aku udah punya anak 2. Aku bilang gitu. Dia bilang, aku gak percaya. Dia bilang, kamu bohong, kamu ngomong kayak gitu karena kamu pengen putus sama aku. Dia bilang. Aku bilang enggak, aku bilang sumpah mati, aku bilang aku punya suami dan aku punya 2 anak. Ketika aku mengangkat tanganku, aku bilang sumpah. Dia baru kayak gimana ya, kayak hancur hatinya dia itu. Terus dia bilang gini, kamu punya anak 2, mana buktinya, dia bilang. Terus aku kasih lihat fotonya, ini anakku yang besar dan ini yang kecil. Tapi aku nggak tega untuk ngasih lihat suamiku ya. Aku bilang, terus kenapa kamu pacaran sama aku, dia bilang. Aku bilang, aku sebenarnya cuman
have fun aja. Maksudnya cuma main-main aja sama kamu. Aku bilang, aku nggak tahu kamu ajak aku serius, aku bilang. Terus dia kayak marah banget, kecewa banget. Dia bilang, kamu gila, dia bilang, kamu crazy katanya. Kamu sebuah perasaan, kamu berani memainkan sebuah perasaan yang sangat tulus. Emang sangat tulus sama kamu. Emang kamu nggak ngerasain ketulusan aku sama kamu kayak gimana? Terus waktu itu aku sangat-sangat merasa bersalah banget sama dia, dan saya juga merasa banget bersalah sama suami saya. Terus saya ngomong sama suami saya minta ampun sama suami saya bilang, maafkan saya, apapun yang mau kamu lakukan sama aku terima, aku bilang. Aku di luar telah berselingkuh, aku bilang. Itu semua dengan rasa takut, gelisah, rasa yang teramat sangat bersalah gitu. Aku bilang, maafin aku bilang, aku bukan istri yang baik. Aku sudah berselingkuh, aku bilang, aku sudah menodai kepercayaanmu. Sorry teman-teman, saya nangis. Dan suami saya gak marah. Dia bilang, kamu benar punya selingkuhan di luar. Aku bilang, iya, aku punya selingkuhan di luar, aku bilang. Terus suami saya diam, dan dia sepertinya seperti mau nangis tapi ditahan ya. Mungkin dia nggak mengira kalau aku sampai tega berbuat kayak gitu. Terus suami bilang gini, kamu berbuat seperti itu, aku tidak akan nyalahin kamu, dia bilang. Kamu berbuat seperti itu, mungkin aku juga ada kekurangan, atau aku ada sesuatu yang pasti membuat kamu berbuat seperti itu. Kalau suamiku bilang seperti itu, semakin hancur hatiku. Hancur. Aku nggak tahu gimana ngomongnya. Dalam hati aku gini, suamiku orang nggak punya agama. Dengan besar hati dia bisa memaafkan dan mengampuni istri yang tidak layak untuk dicintai. Mungkin kalau aku sendiri digituin ya, kalau aku seperti suamiku, aku nggak mungkin dengan lapang dada seperti itu bisa menjawab apa yang aku ungkapin ke dia. Aku bilang meskipun mungkin 1000 maaf pun belum tentu aku bisa maafin. Tapi suami saya dengan lapang dada, dengan penuh kasih, dia bilang, aku maafin kamu. Dan aku gak akan dendam untuk sama kamu. Setelah itu aku merasa malu, dan aku bilang sama suamiku, aku mau tinggal di luar untuk beberapa waktu untuk menenangkan hatiku, aku bilang. Suamiku bilang, kalau itu menjadi pilihanmu, silakan kamu keluar. Kalau mau pulang, pulang. Kalau ingin pulang kapan aja, rumah ini pintunya terbuka lebar-lebar buat kamu, dan rumah ini rumah kamu, bukan cuma rumah aku sendiri, karena kita membina rumah tangga bersama.
Dan waktu itu dengan kekacauan yang luar biasa, dengan hati yang hancur gitu, tanpa tujuan gitu ya. Aku tinggal di luar selama sebulan lebih, dan selingkuhan saya pun selalu tanya aku, gimana? Kamu mau nyerahin suami ikut aku atau kamu mau balik ke suamiku? Aku bilang, aku mending sudahan aja sama kamu. Aku bilang, kita sama-sama percaya Tuhan Yesus, kamu nyuruh aku cerai sama suamiku. Aku bilang, apakah itu benar? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku udah terlanjur mempersiapkan semuanya, dia bilang. Dan aku udah menaruh kepercayaan dan tulus sama kamu. Aku kalau harus kehilangan kamu, aku nggak mau, dia bilang gitu. Jadi saya menyakiti selingkuhan saya juga, bahkan saya menghancurkan hati suami saya. Di waktu itu aku kalut, aku nggak tahu gimana. Terus aku bilang sama selingkuhan aku bilang, kita orang Kristen, mari kita doa bersama-sama. Waktu itu kita berdoa bersama. Terus habis berdoa kayaknya biasa-biasa aja ya. Terus kita baca Alkitab juga biasa-biasa aja gitu. Kayaknya semakin kacau gitu. Dan setelah itu kita mempelajari sebuah firman-firman yang ada di dalam kitab suci. Terus aku bilang sama dia, aku gak mau ketemu kamu lagi. Kita chatting aja, kita sharing aja tentang firman, karena aku bilang aku gak begitu tahu tentang firman. Aku minta didikan dari kamu, karena dia itu orang yang benar-benar Kristen dari kecil, jadi dia tahu banget tentang firman Tuhan. Dan setelah itu dia juga puasa, saya juga puasa. Terus dia bilang, waktu kita pada hari Sabat, dia juga ngajarin saya hari Sabat, karena saya dulu nggak tahu apa namanya hari Sabat. Saya belajar dari dia ajarin aku hari Sabat, apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Dan dia bilang sama saya begini, ayo kita baptis, dia bilang. Kita baptis karena kita sudah melakukan hal yang dosa, kita minta ampunan, dia bilang. Kita minta ampunan sama Tuhan Yesus karena kita sudah melakukan hal yang tidak baik, dia bilang gitu. Terus udah gitu kita udah puasa, aku puasa 10 hari, dia puasa katanya 21 hari. Terus kita baptis lagi. Setelah baptis, habis baptis itu saya selalu terintimidasi. Kayak, kamu baptis, emangnya meskipun kamu udah baptis kamu Tuhan Yesus bakal ampunin dosa yang kayak gitu? Kamu itu kayaknya, pikiran saya itu selalu terintimidasi dengan hal-hal yang sudah saya lakukan terhadap suami saya, terhadap orang yang benar-benar tulus sama saya gitu ya. Dia itu mengintimidasi aku terus gitu. Maksudnya si jahat itu mengintimidasi aku, setan itu mengintimidasi aku dengan segala hal yang tidak baik. Dan udah gitu intimidasi itu makin kuat. Terus dia ngasih tahu. Terus kita doa lagi, waktu Sabat kita bertemu bersama terus berdoa. Terus dia bilang sama saya, kamu tahu nggak,
Tuhan kita yang sesungguhnya namanya, dia bilang gitu. Aku bilang nggak tahu, aku bilang. Terus dia tunjukin ya di Alkitabnya, dia kan Inggris, tulisannya YHWH, Yahweh, dia bilang itu Bapak kita yang sesungguhnya. Dia bilang Yeshua HaMashiach itu juru selamat kita, dan Roh Kudus itu yang membimbing kita. Dari situ saya belajar dan saya searching di Google apa yang namanya YHWH, apa yang namanya Yeshua HaMashiach, saya searching gitu ya. Terus saya berdoa, saya doa gini, Bapak Yahweh, apabila benar Engkau Bapa yang sesungguhnya yang harus saya sembah, dan Yeshua HaMashiach itu memang benar-benar juru selamat saya bilang, tolong tunjukkan kebenaran yang daripadamu. Itu doa saya. Terus udah gitu, pada waktu intimidasi itu datang, terus rasa kecewa mengamuk menjadi satu, terus rasa bingung gitu. Di kebingungan itu aku telepon suamiku, aku bilang aku mau pulang, aku mau pulang ke rumah. Suamiku bilang, silakan dengan senang hati, kamu punya kunci, kamu pulang, ini rumahmu, dia bilang gitu. Terus di situ aku pulang malam, aku berdoa dengan nama Bapak Yahweh ya, saya panggil nama Bapak Yahweh, saya berdoa, saya tersungkur, dan saya berdoanya pakai kerudung ya. Saya tersungkur di hadapan Bapak, ampuni aku tidak layak untuk jadi biji matamu, karena aku udah jatuh ke dalam lembah kekelaman, dan aku nggak tahu harus ngomong apa. Dikala aku menyembah, memuji, itu aku Roh Kudus itu berdoa gitu. Maksudnya saya itu dengan bahasa roh gitu ya. Sorry ya teman-teman, saya merasakan sesuatu yang damai sejahtera. Saya berbahasa roh yang bahasa yang saya nggak pernah sama sekali tahu itu bahasa apa. Itu bahasanya seperti bahasa Korea bercampur kayak Thailand, kayak Korea, kayak Jepang gitu. Tapi aku nggak tahu ya bahasanya apa gitu, dan aku nggak ngerti. Terus udah dalam bahasa kayak gitu, bahasa roh ya, saya udah dalam bahasa roh, kayak bahasa roh itu sangat kuat gitu, lama saya berbahasa roh, hampir 1 jam. Terus udah gitu saya menyembah, yang saya ingat itu Moshe. Terus dalam pikiran saya itu bilang kemenangan gitu, Moshe itu dalam mulut saya itu bilang Moshe gitu. Terus aku menyembahmu seperti ketika David menyembah engkau gitu, dalam roh dan kebenaran gitu. Davio itu waktu saya memanggil nama itu,
Moshe gitu, kemenangan. Saya mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Saya panggil nama Bapa Yahweh, saya panggil nama Bapa Yahweh dengan sukacita, dengan dengan pokoknya damai sejahteranya itu luar biasa. Dan setelah itu saya selalu berdoa dengan nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach Elohim Ruach HaKodesh. Nah, selagi saya berdoa, saya selalu berdoa kayak gitu, saya buka YouTube. Dan saya buka JNS channel waktu itu Ibu Heni Situmorang. Terus dari situ saya lihat Ibu Situmorang itu kayaknya roh saya itu kayak ibu ini kayaknya menceritakan hal yang benar tentang Bapa Yahweh, tentang Yeshua HaMashiach gitu. Nah, terus saya mengikuti ketika dia menyembah dalam worship gitu ya, dalam penyembahan itu benar-benar dia itu menyembah pakai roh dan dia menyembahnya dalam nama Yeshua gitu. Oh, kok nyembahnya seperti saya ya? Ketika saya menyembah dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim gitu, saya mempunyai damai sejahtera yang luar biasa. Dan setelah itu saya ikuti channelnya Bu Keti ya. Terus juga ada Pak Lukas Sutrisno, dan di situ Bapak Lukas itu juga menceritakan tentang Bapak Yahweh. Saya semakin penasaran. Pak Lukas juga bilang katanya kalau mau tahu siapa saya, mau mengenal Bapak Yahweh itu siapa, silahkan buka channel saya. Nah, saya buka channelnya Pak Lukas Sutrisno ya. Nah, di situ saya belajar banyak hal tentang menyembah Bapa yang benar, tentang banyak hal. Semoga kalau Bapak Sutrisno sedang menonton, saya ucapkan terima kasih ya Pak Lukas untuk bimbingannya. Semoga nama Bapak Yahweh semakin dimuliakan, dan Ibu Heni Situmorang juga saya juga minta terima kasih, mengucapkan terima kasih juga karena telah membimbing saya untuk lebih dekat pada Bapak. Dan Bu Keti juga, saya juga mengucapkan makasih karena adanya CNS channel ini, saya bisa bersaksi dan saya bisa memuliakan nama Bapa yang sesungguhnya. Dan ketika saya sudah menyembah Bapa yang benar, teman-teman, luar biasa sekali. Saya benar-benar diubahkan. Yang dulu saya suka minum, yang saya suka ke tempat yang seperti itu, saya sekarang nggak suka. Saya lihat aja, dulu saya ngomong jujur nggak punya urat malu kalau dibilang ya. Saya sekarang malu dengan perbuatan saya. Dan saya setelah setiap saya berdoa memakai nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach Elohim ya, hidup saya benar-benar diubahkan. Banyak sekali hal yang luar biasa terjadi dalam hidup saya, dan suami saya yang menjadi saksi bahwa perubahan saya seperti apa. Karena dulu saya suka marah-marah, judesnya bukan main sama suami. Saya sekarang lebih sabar, dan saya lebih ini semua bukan karena saya lebih sabar menghadapi masalah itu, nggak seperti dulu panik, nggak. Sekarang karena saya percaya Bapak Yahweh itu menyertai saya gitu. Jadi saya itu lebih calm down gitu ya. Terus suami saya juga yang dulunya, dia dulu pernah ngomong, kamu jangan suka, dulu kan saya suka ngomong tentang Yesus, ayo percaya Yesus. Suami saya bilang, kamu suruh aku percaya Yesus,
tingkah laku kamu aja nggak pernah berubah gitu. Tapi sekarang setelah saya menyembah Bapak Yahweh ya, saya kalau berdoa pakai kerudung, suami saya lihat gitu. Terus perubahan saya seperti apa, saya nggak pernah marah-marah, bahkan saya sering senyum di depan suami. Terus saya juga setiap hari Sabtu yang dulu weekend saya keluar gitu, sekarang hari Sabtu saya memuliakan Bapa di rumah, saya menguduskan hari Sabat gitu. Suami melihat perubahan saya ketika saya berdoa, dia tidak pernah bilang apa-apa. Bahkan kalau saya lagi nggak enak badan atau saya merasa sedih, punya sesuatu yang nggak bisa saya handle gitu ya, entah orang tua, entah apa gitu ya, saya cerita sama suami saya bilang, sudah sana berdoa sama Bapamu, dia bilang di surga, pasti dia kasih jalan gitu. Meskipun suami saya belum percaya ya, tapi dia sekarang sedikit demi sedikit, karena dia tahu bahwa saya berubah, dia puji Tuhan ya, sedikit demi sedikit waktu saya membaca Alkitab gitu ya, saya kasih tahu dia seperti apa bahwa Bapak kita itu baiknya terhadap kita seperti apa. Saya menceritakan dari kejadian gitu, kalau saya baca Alkitab kasih tahu dia mau mendengarkan. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin suatu saat nanti, dan saya percaya Bapak Yahweh pasti akan jamah suami saya dan anak-anak saya dan keluarga saya. Dan puji Tuhan juga keluarga saya juga sudah tahu kalau saya percaya Bapak Yahweh, dan ketika saya berdoa dalam nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach Elohim, itu ibu mengamini. Kalau dulu waktu aku ngomong aku percaya Tuhan Yesus, dia ngamuk-ngamuk. Tapi ketika kali ini aku ngomong aku mau berdoa ya dalam nama Bapakku di surga, Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach Elohim, amini ya. Satu keluarga mengamini. Haleluya, praise the Lord. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi, saya muliakan nama Bapak Yahweh yang ada di surga. Ya, Bapak Yahweh yang ada di Samayim, dalam Yeshua HaMashiach Elohim, dan melalui Ruach HaKodes membimbing saya dan keluarga saya untuk lebih dekat lagi pada Bapa. Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa, dan setiap orang yang mengenalnya mengalami hidup baru, perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kita juga doakan ibu ini supaya tetap sehat dan tetap bersaksi untuk keselamatan banyak jiwa. Kita juga berdoa untuk diri kita semakin diperbaharui dari hari ke hari, semakin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan